Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Industri, kelas IE 20 B1. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Otomasi Industri, yaitu tentang perspektif untuk otomasi peralatan industri proses. Yang pertama, kemajuan teknologi digital meningkatkan sistem manufaktur secara dramatis. Kemajuan ini bersama dengan peningkatan interkonektivitas perangkat telah meluncurkan industri inisiatif 4.0 yang berkaitan dengan bagaimana sistem fisik, cyber, dan Internet of Things dapat membuat sistem pemrosesan yang adaptif, termodulasi, efisien, dan andal. Kemudian pendahuluan. Otomasi industri memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi produk, mengurangi konsumsi energi, dan mengoptimalkan mode produksi di sepanjang model bisnis persyaratan. Sejak dekade ini didorong oleh tuntutan sosial dan perkembangan pesat teknologi TIK. Misalnya big data, pembelajaran mesin, komutasi awan, dan internet hal atau LOT. Sistem otomasi industri sedang bergeser dari sistem terpusat ke sistem cyber fisik atau CPS. Gelombang inovasi teknis ini sekarang dikenal sebagai revolusi industri keempat. Banyak negara yang telah merangkul peningkatan industri manufaktur sebagai strategi nasional untuk tetap ekonomis kompetitif. Contohnya termasuk Industri 4.0 Jerman Platform. Kedua, tantangan dalam pengembangan peralatan cerdas. Untuk satu peralatan, tujuan operasi yang optimal adalah untuk memenuhi fungsi tertentu dengan cara yang paling efisien, yaitu memilih kombinasi terbaik dari variabel yang dimanipulasi dari sudut pandang seluruh pabrik. Operasi melibatkan perencanaan produksi dan koordinasi antar peralatan. Kedua kasus tersebut dapat dianggap sebagai pengoptimalan indeks kinerja tertentu yang tunduk pada teknis, proses, dan kendala ekonomis. Namun, tugas pengoptimalan ini adalah terhambat oleh asimetri informasi yang disebutkan di pendahuluan, yang dapat dijelaskan secara rinci dari aspek berikut. Yang pertama, dinamika sistem yang kompleks. Sebagai komponen pabrik, setiap peralatan berinteraksi dengan peralatan hulu dan hilir melalui transfer massa dan energi atau daur ulang. Jadi peralatan sering harus bersaing dengan kondisi saluran masuk yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Yang kedua, pengukuran terbatas. Sebagai titik koneksi dalam aliran material di seluruh pabrik, sifat fisik dan kimia bahan di dalam peralatan, misalnya konsentrasi reagen dalam reaktor, biasanya didefinisikan sebagai status sistem yang penting dalam kontrol umpan balik negara. Yang terakhir, mode produksi kaku. Menurut arsitektur referensi perusahaan Purdue atau Pera, kontrol peralatan terletak pada level 1 dari piramida hierarki otomatisasi. Titik pengoperasian peralatan ditentukan oleh level yang lebih tinggi pengambilan keputusan. Ketiga, menuju Smart Equipment Scenario of Otomasi Peralatan. Dalam CPS, integrasi sangat penting dalam aspek misalnya integrasi jaringan, nilai, integrasi model, dan alat. Untuk satu potong peralatan, integrasi juga penting untuk meningkatkan kemampuannya dan kecerdasan. Pada bagian ini, bagaimana teknologi TIK dan teori kontrol lanjutan dapat diintegrasikan untuk membuat peralatan pintar, dibahas dari berbagai aspek skenario otomasi peralatan dalam konteks ini adalah disajikan. Dimensi operasional. Untuk mengatasi masalah asimetri informasi, pendekatan yang layak adalah meningkatkan informasi tingkat pemanfaatan dengan mengintegrasikan kontrol atau estimasi yang berbeda, yaitu integrasi kontrol lanjutan, diagnosis kesalahan, pemulihan mandiri, dan analitik data besar. Persepsi cerdas. Peralatan dioperasikan dalam lingkungan yang berubah dengan kondisi makan yang berubah terhadap waktu.
Otomasi pengetahuan. Peralatan merupakan aset fisik yang terlihat dari tanaman. Optimalisasi rantai nilai. Mengingat bahwa masing-masing peralatan dapat menjadi dikendalikan secara memadai dan integrasi yang tepat dari kontrol lanjutan. Yang keempat, jaringan terdistribusi agen peralatan pintar. Dalam CPS, pabrik fisik terintegrasi dengan salinan virtualnya atau kembaran digital yang terhubung dengan pemasok, konsumen, dan perusahaan lain melalui LOT, Internet of Things, atau IOS, desain, produk, daur ulang, dan layanan pertimbangan dalam konteks global. Manajemen siklus hidup produk. Produk kemudian dapat diproduksi dengan cara yang lebih efisien. Pabrik dapat secara instan dan fleksibel menanggapi perubahan kondisi material, berbagai permintaan pelanggan, gangguan, dan kegagalan. Jenis produk dan layanan baru juga dapat dihasilkan saat menggunakan pendekatan CPS ini. Dan yang terakhir, kesimpulan dari presentasi saya yaitu kemajuan teknologi TIK membawa peluang baru untuk peningkatan otomasi peralatan di sebuah pabrik pintar. Setiap peralatan tidak akan ada lagi gangguan hanya sebagai komponen fisik. Itu akan menjadi cerdas dan dapat dipandang sebagai agen dengan otomasi dan kemampuan koordinasi. Peralatan pintar dengan nirkabel komunikasi akan membentuk jaringan yang distribusi cerdas, sistem manufaktur yang ekonomis, efisien, cerdas, tahan terhadap ketidakpastian dan gangguan eksternal, fleksibel, dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam rantai nilai global. Namun, tak ada tantangan yang meliputi masalah ilmiah dan praktis untuk diatasi sebelum skenario bisa menjadi kenyataan. Sekian dari saya untuk presentasi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.